Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa peserta praktek Profikasi Keguruan tahun 2024. Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya dari Nugraha ingin berbagi terkait dengan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau lebih sering kita sebut menjadi P5. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah dari Nugraha. NIDN saya 0414019001 dan seterusnya. Saya sudah bergabung di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi sejak tahun 2016. Baik, muncul pertanyaan apa itu modul P5? Modul P5 muncul atas dasar keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 yang ditetapkan pada 10 Februari 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi modul P5 ini muncul akibat dari keresahan Mas Nantri dan tim ahli bahwa kita ada eh, gap learning loss dikarenakan pandemi yang menjangkit seluruh dunia begitu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum. Yang pertama adalah implementasi kurikulum itu harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik. Kemudian untuk penerapan kurikulum pada masa kondisi khusus itu ditetapkan kurikulum khusus di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi-kondisi di sekolah. Prinsip P5 ada 4. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, kemudian holistik, selanjutnya adalah kontekstual, dan selanjutnya adalah eksploratif. Ini yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan kita, bahwa profil pelajar Pancasila ini baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga non-formal, begitu ada 6. Yang pertama adalah terkait dengan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian juga bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ini salah satu contoh penerapan atau implementasi profil pelajar Pancasila di tingkat SMK. Di tingkat SMK ada sama tadi, dimensi-dimensi yang 6 tadi di breakdown menjadi 3 atau bahkan 4 unsur. Yang pertama adalah sekolah berbudaya. Untuk sekolah berbudaya ini mengambil ke bernalar dengan mandiri begitu. Sedangkan untuk beriman mohon izin. Untuk core kurikuler itu mengambil ke berkebinekaan global, bergotong royong, dan seterusnya. Ini salah satu contoh implementasi turunan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk tahun ajaran yang kemarin ada beberapa pilihan tema. Kalau tadi kita berbicara tentang dimensi, ini ada 8 tema yang bisa dipilih dilaksanakan dalam pelaksanaan P5 ini. Yang pertama adalah gaya kehidup berkelanjutan, ada Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, kewirausahaan, kearifan lokal, bangunlah jiwa raganya, berekayasa berteknologi, dan kebekerjaan. Dalam pelaksanaan P5 ada timeline yang harus dikejar. Timeline ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan P5. Yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah refleksi, dan yang keempat adalah tindak lanjut. Dalam tahap pelaksanaan atau mohon izin dalam tahap persiapan, sekolah itu yang harus melaksanakan 6 kegiatan setidaknya. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitasi proyek, kemudian kita juga pilih tema, kita juga identifikasi kesiapan sekolah kita, kemudian kita juga harus menyusun modul proyek, mengalokasikan, dan yang paling penting adalah mensosialisasikan kepada orang tua dan siswa. Di tahap pelaksanaan, ada pembukaan P5, kemudian membentuk 6 kelompok per kelas, dan juga pendampingan serta pengawasan. Setelah selesai pelaksanaan, ada tahap refleksi.
Yang pertama adalah menanggapi proses dengan berbagai karya, diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Yang selanjutnya adalah melaksanakan refleksi kepada siswa. Terakhir adalah tindak lanjut, yaitu menyusun langkah strategis dan penilaian tindak lanjut. Ini terkait dengan alokasi waktu, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini maksimal mengambil alokasi waktu itu 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Misalnya ketika kalian praktikan di SMA, di suatu sekolah begitu, SMA tingkat sekolah menengah atas, 1 tahun itu total jam pelajaran jika diestimasikan 1 minggu itu kurang lebih ada 32 jam begitu. Saya contohkan saja. Di total jam pelajaran selama 1 tahun, anggap saja misalnya ada kurang lebih 800 jam. Untuk proyek penguatan Pancasila ini mengambil alokasi waktu 20-30% dari total jam. Kemudian juga untuk alokasi untuk setiap proyek itu tidak harus juga sama. Jadi tadi ada kebinekaan misalnya ya, tidak selalu jam pelajaran, jam yang alokasi waktunya sama dengan suara demokrasi misalnya temanya. Bisa saja juga satu proyek itu durasinya lebih panjang daripada proyek yang lain, bisa saja terjadi. Oke, kemudian untuk pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek juga dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran dari semua mata pelajaran. Jadi sekali lagi, pelaksanaannya masing-masing proyek itu tidak usah selalu sama. Untuk kelas 10, misalnya ini contoh saya ambil, ya, temanya adalah kebekerjaan. Misalnya untuk kelas 10 itu dipilih 2 tema, ada 3 proyek di 2 tema pilihan, 1 tema misalnya kebekerjaan. Kemudian di kelas 11, 2 proyek, 1 tema pilihan, 1 tema kebekerjaan. Ini saya ambilkan contohnya yang di SMK ya, bukan yang di SMA. Kemudian misalnya untuk kelas 12, 1 proyek itu tema dengan kebekerjaan. Untuk kelas 13 pada SMK program 4 tahun, jarang sekali ya di kota dan kabupaten Sukabumi, khususnya di wilayah KCDL 5 ini belum ada yang penerapan kelas 13 untuk program 4 tahun. Yang paling penting juga untuk SMK ini adalah harus dilaksanakan kolaborasi dengan mitra dunia kerja. Jadi selain guru-guru antar mata pelajaran berkolaborasi dan berelaborasi, ini diharapkan juga P5 ini untuk khususnya SMK bisa berkolaborasi dengan mitra atau dunia kerja serta komunitas atau organisasi lain begitu. SMA pun sama, lebih bagus ada mitra begitu dalam pelaksanaan P5-nya. Baik, ini adalah goals yang diinginkan oleh kementerian sebetulnya. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi cita-cita kita sama-sama. Tujuannya adalah, targetnya adalah eh, proyek P5 ini bisa terwujud sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang paling penting adalah inspiring. Jadi menginspirasi peserta didik. Kemudian juga menginspirasi seluruh yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi dan dampak yang positif bagi lingkungan. Jadi tidak ada lagi cita-cita sendiri-sendiri karena ini udah proyek keseluruhan, maka nanti menjadi memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Saya ambil contoh modul P5 dari Ibu Wina, dari salah satu sekolah negeri SMA begitu. Ini adalah beliau ngambil dari P5-nya adalah temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Saya mohon izin untuk mengambil yang Bu Wina ya, contohnya sampelnya ya. Bu Wina ini kalian pun harus sama proses pemikirannya seperti Bu Wina, menentukan dulu tujuan, alur, dan target pencapaian proyek. Yang pertama tujuannya membuat para peserta didik lebih sadar dengan penyebab perubahan iklim. Ini untuk SMA ya. Bisa begitupun bisa untuk SMK juga. Kemudian alurnya, proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan dan penjelasan perubahan iklim. Targetnya, targetnya nanti adalah dimensi-dimensi yang diharapkan ada tadi ini yang dia
Target yang diharapkan oleh Bu Wina ini adalah dimensi yang diharapkan aja beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Ini yang diinginkan oleh Bu Wina. Jadi Bu Wina itu menyusun tujuan, menetapkan tujuan, alur, dan target pencapaian proyek. Kemudian ini tahap pengenalan. Bu Lima untuk tahapannya ada kontekstualisasi, ada tahap aksi. Beliau menjelaskan secara rinci begitu. Nanti slide-nya akan saya berikan kepada Anda semua. Kemudian juga beliau adalah menyusun dimensi profil, kemudian membreakdown menjadi sub-elemen profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah target pencapaiannya. Untuk masing-masing sub-elemen antar fase, beliau adalah membagi menjadi 4 bagian progres. Ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sudah melebihi harapan. Ini masing-masing dari sub-elemen. Ini juga masih sama, kalau tadi adalah dimensinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini ada bernalar kritis pun sama, nanti ini kreatif. Kemudian dia merelevansikan proyek ini dengan semua guru mata pelajaran. Jadi walaupun Bu Wina itu guru fisika begitu, tapi dia mengintegrasikan dan merelevansikan dengan semua mata pelajaran gitu. Bu Wina pun menjelaskan bahwa penggunaan perangkat ajar proyek ini adalah untuk 20 aktivitas. Ini untuk guru-guru yang ikut berelaborasi dengan Bu Wina. Bisa dibaca, ini adalah tipsnya sebelum memulai proyek begitu. Kemudian ini sudah masuk ke modul proyeknya. Beliau untuk yang pertama, ini adalah dia persiapan pelaksanaan tugas mandiri dan seterusnya. Kemudian ini yang kedua, subdimensi yang kedua, beliau juga sama, persiapan pelaksanaan, ini dimensi yang ketiga. Beliau membuat asesmen formatif untuk sebagai refleksi awal peserta didik. Kemudian sumber-sumber kontribusi jejak karbon, ini juga masih subdimensi, sama, masih subdimensi. Subdimensi juga sama. Kemudian beliau melakukan asesmen formatif untuk rangkuman kegiatan 1 sampai dengan 7. Seperti yang tampak di layar. Kemudian dia melanjutkan untuk kegiatan 9. Tadi Bu Wina sampaikan ada 20 kegiatan begitu. Ini kegiatan ke-11, ke-12, 13. Dan seterusnya beliau membuat kuesioner sampai di ke-20. Oke, 19. Untuk ke-20 ini ada rubrik asesmen sumatif. Ada perencanaan pelaksanaan ketepatan sasaran, juga sama dibagi 4, melebihi harapan, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, belum berkembang. Sama tahapannya. Ini kegiatan ke-20, kampanyenya sebagai hasil akhir proyek atau hasil refleksi dan evaluasi. Di refleksi akhir peserta didik, Bu Wina membuat sebuah lebar refleksi begitu. Kemudian ini untuk yang tadi refleksi individu, kemudian ini refleksi akhir kerja kelompok yang tadi dibagi per kelas menjadi 6 kelompok. Ini Bu Wina juga mencantumkan glosarium sebagai pemudah istilah-istilah yang digunakan dalam proyek P5 ini. Bu Wina juga mencantumkan referensinya. Jadi lumayan kompleks. Salah satu kesuksesan dari pelaksanaan P5 ini adalah kolaborasi dan elaborasi dari guru-guru, mata pelajaran keseluruhan, dan juga mitra kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penugasan kalian. Silahkan kalian nanti dari profil Pancasila ini, pelajar Pancasila, di breakdown menjadi dimensi. Kalian menentukan satu dimensi untuk dijadikan modulnya. Dibuat secara komprehensif seperti yang Bu Wina ini, nanti sebagai bahan guiding akan saya berikan juga. Silakan nanti kalian bereksplorasi begitu mencari bahan untuk penyusunan modul P5. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.